Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Setiawan dari PI 5A akan menyampaikan materi tentang masalah al-mursalah, di mana tugas ini adalah tugas dari UTS mata kuliah usul fikih. Pengertian masalah al-mursalah. Kata masalah berakar pada al-aslu yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja salaha dan saluha. Secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut ilmu pandang saraf atau morfologi, kata masalah satu pola dan semakna dengan kata manfaat. Kedua kata ini, masalah dan manfaat, telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi masalah dan manfaat. Profesor Dr. Ahmad Syafi'i dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ushul Fikih menjelaskan arti masalah al-masalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Menurut ahli usul fikih, masalah al-mursalah ialah kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh syari dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Kemudian jenis-jenis masalah al-mursalah terbagi menjadi 3 bagian. Jenis yang kedua itu jenis-jenis masalah al-mursalah. Menurut teori usul fikih, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, masalah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kecocokan atau kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang yang menggunakan masalah al-mursalah. Yang kedua, hendaknya masalah al-mursalah dapat diterima secara rasional dan di dalam keadaannya terhadap kemaslahatan yang ada, artinya terhadap permasalahan yang secara akal. Kemudian apabila masalah al-mursalah ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya. Yang terakhir, hendaknya menggunakan masalah al-mursalah itu tidak menghilangkan yang tidak ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori ini secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Kemudian adapun dalil tentang hujjah masalah al-mursalah sebagai berikut. Yang pertama, sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Yang kedua, sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan masalah al-mursalah, yakni dari para sahabat, para tabi'in, dan para mujtahid. Mereka menggunakan masalah al-mursalah untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti sahabat Abu Bakar mengumpulkan mushaf-mushaf lalu dibuka menjadi Al-Quran. Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil masalah al-mursalah yang akan diterapkan untuk mengadili suatu hukum ialah: yang pertama, hendaknya masalah al-mursalah digunakan pada suatu objek kebenaran yang nyata, tidak kepada objek yang kebenarannya hanya dalam dugaan hendaknya. Yang kedua, hendaknya masalah al-mursalah digunakan pada objek yang bersifat universal, bukan pada objek yang bersifat individual atau khusus. Yang ketiga, hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara yang sudah ditetapkan oleh nas atau ijma. Kemudian yang selanjutnya yaitu ditinjau dari segi kekuatannya. Dalam menetapkan hukum, masalah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, masalah daruriyat. Masalah daruriyat adalah kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Yang kedua, masalah hajiyat. Masalah hajiyat adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder. Yang terakhir, masalah
maslahah tahsiniyah adalah kemaslahatan yang menempati pada posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat menjadikan kehidupan manusia terhindar dari bebas dari keadaan yang tidak terpuji. Yang terakhir yaitu tentang status hukum maslahah al-mursalah. Menurut para ulama usul, sebagai ulama menggunakan istilah maslahah al-mursal itu dengan kata al-munasib, al-mursal. Ada pula yang menggunakan al-istislah dan ada pula yang menggunakan istilah al-istidol, al-mursal. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki satu tujuan. Masing-masing mempunyai tinjauan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar maslahah dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu melihat maslahah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Yang kedua, melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara atau al-was al-munasib yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Yang terakhir, melihat proses penetapan hukum terhadap suatu maslahah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Kemudian selanjutnya, jika melihat permasalahan umat yang semakin kompleks, teori maslahah al-mursalah bisa dijadikan untuk penetapan hujjah dari istinbat hukum, karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala hal di dunia ini tidak sia-sia, sehingga tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh darinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 191. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang masalah al-mursalah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Itu hanya poin-poinnya saja. Selebihnya teman-teman bisa mencari lagi sumber-sumber dari yang lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.